Hadirin, saat kita hari ini menunaikan ibadah Jumat dengan nyaman, tenang, damai, membahagiakan, dengan perangkat yang memberikan kepada kita begitu banyak ketentraman di sudut sana, di bagian negara kita tercinta, di Sumatera, dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, 3 wilayah ini khususnya keluarga kita, saudara kita, kerabat kita tidak memiliki keadaan yang sama yang tengah kita rasakan saat ini, masih berjuang untuk mempertahankan kehidupan, sekedar membersihkan tempat-tempat tapak kehidupan, sekedar untuk mencari kebutuhan yang menghilangkan rasa lapar. Setidaknya kita harus menanamkan pada relung hati kita yang paling dalam, Jumat ini bukanlah Jumat yang menjadi momentum bagi khatib untuk berpidato, menyampaikan retorika. Inti Jumat adalah tausiyah, pesan-pesan yang menghunjam kepada jiwa untuk mengamalkan inti agama. Islam akan terasa nikmat dan indah bukan saat dikatakan, bukan saat diceramahkan, tapi saat dipraktekkan. Untuk itu, khatib ingin menyeru pada kita semua tanpa kecuali, seluruh jamaah, bahwa hari ini Sumatera memanggil kita. Aceh, jangan sampai kita tampilkan warganya, keluarga kita, saudari kita di sana merasa sendirian. Hadirkan bahwa kita hadir bersamai mereka, baik berupa rasa, kata-kata, ataupun juga keadaan kita sendiri. Tampilkan saudara-saudari kita di Sumatera Utara bahwa mereka memiliki keluarga, mereka tidak sendirian. Tanamkan, sampaikan pada kolega kita di Sumatera Barat bahwa mereka tidak sendirian. Mereka memiliki saudara yang berada di sini, satu nafas keislaman, satu nafas kebangsaan, satu nafas kenegaraan. Dan oleh sebab itu, maka dalam khutbah ini khatib ingin mengajak pada kita semua tanpa kecuali, mari kita bersamai mereka untuk membangun kembali kebahagiaan mereka, untuk membangun kembali persatuan dan kesatuan kita bersama. Bagi yang memiliki kemampuan untuk hadir, mari kita siapkan diri kita bersama membangun kembali Aceh, bersama membangun kembali Sumatera Utara, bersama membangun kembali Sumatera Barat, yang menginspirasi insyaallah pada daerah-daerah yang lainnya seluruh tapak Indonesia. Yang punya kemampuan kita datang tanpa harus menyulitkan. Datang bukan untuk membangun citra, datang bukan untuk membuat konten, datang kita betul-betul untuk mengamalkan ajaran agama kita. Kita bersamai, kita kuatkan, kita hadir, dan kita juga sampaikan pada saudara-saudari kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat untuk bangkit mulai secara mandiri, menerapkan metodologi di Madinah saat Nabi datang. Bersaudara seluruhnya, kuatkan satu dengan yang lainnya, tabah, sabar, menerima ketetapan yang telah Allah takdirkan dengan hikmah yang mungkin belum kita tahu dan belum kita dapatkan saat ini. Tapi disitulah kita akan lihat siapa yang menjadi saudara, siapa yang menjadi keluarga, siapa yang bisa tampil memberikan keutuhan sebagai wasilah untuk membangun kerukunan berbangsa, bernegara, dan tentunya bagi kita menunjukkan kebenaran akan nilai-nilai agama. Pertama, kita persaudarakan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kita juga himbau, kita sampaikan pada saudara-saudari kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, jadikan masjid sebagai titik kumpul, titik kebangkitan. Bersihkan wilayahnya, bersihkan daerahnya, jadikan titik kumpul. Bangun sekitarnya tenda-tenda sehingga mudah menemukan sumber air, mudah menemukan arus listrik. Dan bila telah siap di dalam, kita hadir bersama mereka. Kita bangun kembali apa yang selama ini tidak hadir dalam kehidupannya. Rumah-rumah yang mungkin terbawa arus banjir, harta-harta yang mungkin hilang, kita hadir bersamai. Yang dari jauh, anak-anakku di sekolah, anak-anakku yang di pesantren, doakan mereka. 5 waktu dalam solat, selesai solat kita doakan, mohon pada Allah kebaikan untuk negara ini, bangsa ini, untuk saudara-saudari kita di sana. Bagi kita semua yang belum mampu untuk berangkat, punya kemampuan untuk berbagi, anak-anakku yang di sekolah, adik-adik kita, teman-teman kita di sana, jangankan untuk sekolah, untuk mereka memiliki pakaian yang layak saja menjalani hari ke hari, belum tentu mereka dapatkan. Kembali pulang ke rumah masing-masing, lihat kelebihan pakaian ananda sekalian. Jika ada yang mampu, kita bisa persembahkan, kita kumpulkan, kita siapkan, sisihkan uang-uang tabungan kita yang mungkin kita bisa bagi
sampaikan kepada teman-teman kita di sana, teman-teman kalian yang sekolah di tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP, kirim pesan ke sana bahwa mereka tidak sendirian. Ada kita di sini. Bagi Anda hadirin yang juga demikian, memiliki kemampuan untuk berdoa, kita berdoa. Memiliki kemampuan untuk berangkat, kita berangkat. Yang penting niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa inilah Islam yang sesungguhnya. Inilah ajaran yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada gunanya kita menyampaikan hadis saja. Tidak ada gunanya kita hafal di mana kitabnya, nomor berapa hadisnya, siapa rawinya, kalimat nabinya. Orang beriman dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh yang saling bersaudara. Jika merasakan satu sulit, yang lain akan merasakan penyakitnya. Maka ini butuh pembuktian. Allah kirimkan tanda. Orang menyebut bencana alam. Alam itu adalah tanda. Seakar dengan kata alamah. Alam jamaknya alamin, tanda dari yang punya alam. Yang punya alam adalah Rabb, Rabbul Alamin. Sehari 17 kali kita katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mengikrarkan yang punya alam adalah Allah. Allah memberikan tanda. Banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Tanda taubat bagi para pelaku maksiat. Orang-orang yang berkontribusi menanam sumber-sumber keburukan, sumber-sumber kehancuran. Saatnya untuk taubat kembali kepada jalan kebaikan. Para pejabat-pejabat yang memberikan kewenangan-kewenangan, kemudahan-kemudahan izin, saatnya kembali mengevaluasi, menanamkan nilai-nilai kebaikan yang nyata untuk bangsa dan negara. Untuk kita semua tanda, tanda persaudaraan, tanda kekeluargaan, tanda bahwa kita memiliki keluarga, kita memiliki saudara. Ada tanda kebangsaan, di mana persatuan Indonesia, sila ketiga Pancasila itu. Inilah saatnya kita tampil seluruhnya, menggunakan energi kita, menggunakan kemampuan kita, memohon ridha Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit menuju persaudaraan yang nyata, persatuan yang nyata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, kita tampilkan kemampuan kita untuk beribadah dan berkarya untuk bangsa, negara kita tercinta, untuk Sumatera, untuk Aceh, untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat khususnya yang saat ini diberikan tanda-tanda kebaikan. Demikian khutbah yang dapat disampaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan, kekuatan dan pahala jariah yang meringankan hisab kita di akhirat kelak saat kembali kepadanya. Nah, itu khutbah Jumat yang disampaikan dan kita disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat, dan setiap pesannya itu sangat sampai ke dalamnya, terus ke hati. Khutbah yang bersangkutan dengan banjir besar yang berlaku di Sumatera Utara, Barat dan juga di Aceh. Bagaimana Ustaz Adi Hidayat memanggil semua masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia, untuk kembali kepada fitrah kita, insyaallah. Yang katanya musibah ini adalah satu tanda untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita bertaubat kepada Allah, dan untuk menunjukkan rasa alam ini milik Allah, dan bila masa Allah untuk menarik atau mengambil kembali pada bila-bila masa juga boleh terjadi dengan izin Allah. Dan bagaimana sebenarnya titik pesan dari Ustaz Adi Hidayat memanggil agar ini, musibah ini dilihat sebagai satu petanda untuk kita kembali kepada Allah, untuk kembali bertaubat kepada Allah, para pejabat untuk melakukan sekiranya berlaku perkara tidak benar sehingga memudaratkan masyarakat dan sebagainya, untuk kembali bertaubat dan berkhidmat dengan jujur dan amanah untuk menjalankan tanggungjawab yang telah diberikan. Dan kepada masyarakat Indonesia seluruhnya juga, bukan hanya Indonesia seluruhnya, melihat musibah ini sebagai satu tanda persaudaraan se-Islam, untuk sama-sama kita turut sama membantu pada sesiapa yang mempunyai rezeki untuk pergi dan memberikan bantuan secara langsung, dipersilakan. Yang punya untuk berbagi, misal uang untuk dibagikan untuk kegunaan mereka, juga bisa untuk berdonasi. Dan kalau nggak bisa juga bisa kita kirimin doa agar mereka dipermudahkan segala urusan di sana yang sedang dilanda banjir, diberikan kekuatan dan kesabaran serta ketabahan untuk menghadapi hari-hari berikutnya, dan untuk membangun kembali apa yang telah mereka hilang, insya Allah. Mudah-mudahan, dan melihat bencana ini sebagai hikmah
dan atas pasti ada hikmah yang besar akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan sekadar bencana atau musibah. Pasti ada sesuatu yang Allah ingin titipkan, hikmah besar untuk mereka pastinya, dan kita mengharapkan agar mereka lekas segera pulih insya-Allah dan kembali dapat beraktivitas seperti biasa, dan kita bisa memberikan pertolongan untuk memudahkan segala urusan mereka, mempercepatkan urusan mereka dengan doa, dengan harta yang kita punya. Seperti mana setiap rezeki kita itu bukan semuanya milik kita, pasti ada rezeki orang lain juga dalam rezeki kita, dan berbagi insya-Allah pasti Allah akan gandakan lebih lagi rezeki kita di kedepannya insya-Allah. Apapun, ayo sama-sama kita bantu saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Barat, dan juga di Aceh. Kita bantu doa, kita bantu dengan harta, kita bantu dengan segala kemampuan kita insya-Allah. Mereka pasti bisa kuat apabila kita juga berada di sisi mereka, merasakan kesedihan mereka, menjadi sebahagian daripada mereka, pasti membuatkan mereka senang dengan kita. Moga-moga amalan kita, moga-moga jariah kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah di akhirat kelak. Apapun kita doakan yang terbaik. Kalau teman-teman juga yang dekat atau punya komentar, bisa juga tinggalkan komen di bawah, dan sama-sama kita mendoakan untuk saudara kita. Semoga sentiasa kuat dan tabah, dan sama-sama kita membantu semampu kita insya-Allah. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi dalam video insya-Allah. Assalamualaikum, jaga diri.